Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode mencari keris pusaka di halaman istana. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Mengapa Raden? Apakah akan dikutuk oleh pusaka itu sehingga aku akan mati? Ya, kau akan dikutuk oleh pusaka itu dan kau akan dirobek-robek oleh orang-orang yang sekarang tentu sudah menunggu di sekitar istana ini. Orang-orang yang tidak kita ketahui dengan pasti apakah yang telah mendorong mereka untuk masuk ke istana ini. Seperti dua orang yang telah aku bunuh itu. Jika bukan kawan-kawan mereka, maka Ki Dangalit pun tentu siap mencincangmu tanpa memberikan ampun lagi. Apalagi membeli pusaka-pusaka seandainya kau menemukan. Oh, wajah Sangkan menjadi pucat. Mengerikan sekali. Jika demikian, hal serupa itu pun dapat terjadi di dalam istana ini. Jika mereka berkeras menganggap bahwa di dalam istana ini memang ada pusaka itu, maka mereka akan beramai-ramai mencarinya di sini dengan kekerasan. Karena itu agaknya lebih baik jika kita menemukannya terlebih dahulu. Jika kau menemukannya, kita sediakan saja di pendopo atau sebuah sayembara yang menarik. Siapakah yang paling kuat ialah yang akan memiliki pusaka itu. Kudorupoko menarik napas dalam-dalam. Panji Surawilogo menggeram. Aku ingin mencekiknya saja, Raden. Namun Kudorupoko tertawa, katanya. Kedunguannya sangat memberikan kesegaran pada kehidupan yang datar di istana ini. Tapi sudahlah Sangkan, hentikanlah kerjamu yang sia-sia. Kecuali jika kau memang sudah benar-benar menjadi gila. Sangkan menjadi termangu-mangu. Tapi kemudian katanya, baiklah Raden, aku akan menghentikan usahaku mencari pusaka itu. Tetapi biarlah orang-orang malas ini bekerja terus. Biarlah mereka menyiangi pohon-pohon, bunga dan perdu, meluruskan tanaman empon-empon dan jika perlu, membuat lubang sampah di belakang. Hentikan Raden, geram Panji Surawilogo. Kau benar-benar gila Sangkan, berkata Kudorupoko kemudian. Agaknya kau berkeras untuk menemukan sebuah pusaka atau mungkin lebih dari itu. Dengan membuat lubang tempat sampah, kau berharap untuk mendapatkannya. Tetapi kau tentu akan kecewa. Meskipun demikian, cobalah. Jika kau berhasil menemukan sebuah pusaka, bahkan sebilah senjata apapun, meskipun bukan pusaka, aku akan menukar dengan seekor kuda yang paling tegar. Kau akan dapat menjual kuda itu dengan aman, karena tidak akan ada orang yang ingin merebutnya dari tanganmu. Seperti jika engkau menemukan sebuah pusaka. Raden membuat suatu kesalahan, desis Panji Surawilogo. Dengan demikian Raden telah mendorongnya untuk mencarinya di seluruh halaman ini. Aku akan membelinya, Paman, bisik Kudorupoko. Tetapi pengembara malas itu. Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya perlahan sekali. Kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kedua pengembara itu ternyata berniat buruk pula terhadap pusaka-pusaka yang seharusnya kembali ke tempat itu, kita sudah siap apapun yang akan terjadi. Panji Surawilogo tidak menjawab lagi. Ia dengan tegangnya mengamati kedua orang pengembara yang masih memegang cangkul sambil termangu-mangu di halaman samping dan belakang. Agaknya mereka menunggu apakah yang harus mereka lakukan. Bekerja terus, teriak Sangkan sambil mengangkat wajahnya seperti seorang senopati di peperangan. Meskipun kalian tidak menemukan pusaka apapun, tapi kerja kalian akan bermanfaat. Teruskan, dan kalian akan membuat lubang sampah di kebun belakang. Dalam pada itu Kudorupoko berbisik, kita akan mengawasi mereka. Jika mereka membuat lubang-lubang sampah,
Mungkin Sangkan melihat sesuatu yang menarik perhatian dan menggalinya. Tapi ini permainan gila dan kita harus ikut menjadi gila pula. Kudo Rupoko tersenyum desisnya. Apa salahnya kita harus berbuat apa saja dan kali ini kita menjadi gila? Panji Surawilogo tidak menjawab. Marilah kita ke halaman depan, kita akan melihat dari kejauhan. Jika mereka mulai membuat lubang-lubang sampah, kita akan mendekat. Panji Surawilogo pun mengikuti Kudo Rupoko ke halaman depan. Mereka kemudian duduk di bawah sebatang pohon perdu yang rimbun sambil mengawasi kedua pengembara yang masih saja berdiri termangu-mangu. "Hei, mengapa kalian masih belum mulai?" bertanya Sangkan. "Sudah aku katakan, mendapat atau tidak kalian akan tetap menggali halaman itu." Panon menarik napas, rasa-rasanya dadanya akan meledak melihat kelakuan Sangkan yang bungu itu. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi ketika ia melihat Kiai Rancang Bandang sudah mulai mengayunkan cangkulnya lagi. Namun demikian, kedua orang itu dibayangi oleh kecemasan. Mereka telah menyembunyikan senjata di bawah tikar di pembaringan. Jika tidak tahu dengan sengaja seseorang menemukannya, maka keadaannya tentu akan segera berubah. Tapi agaknya semua orang berada di halaman itu, kecuali Raden Ayu, Kudo Narpodo, dan Nyi Upe. Dan keduanya yakin bahwa kedua perempuan itu tentu tidak akan melihat-lihat pembalingan mereka. Dalam pada itu, Pinten yang semula berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari kakaknya, segera mendekatinya sambil berbisik. "Jika kau menemukan pusaka-pusaka itu, kau akan menjualnya dan membangun istana ini bagi putri Inten Prawesti." "Ya," Pinten mencibirkan bibirnya. "Kau terlalu sombong. Apakah kau tidak menyadari bahwa kau adalah pelayan di sini?" "Hei, mengapa kau ini Pinten? Aku memang pelayan di sini. Mengapa? Apakah aku tidak boleh membangun istana itu? Bukankah sampai sekarang aku juga yang memperbaiki semua kerusakannya, dari atap sampai ke regolnya?" "Jangan terlalu keras. Lihat putri berdiri di butulan dan kau selalu saja membicarakannya. Siapa yang mulai? Aku akan mengatakannya kepada putri. Oh putri, Kakang Sangkan akan menjual pusaka untuk memperbaiki istana ini bagi putri." "Kau jangan mengigo, Pinten." Tiba-tiba saja Pinten tertawa. "Aku copot gigimu 3 buah," desis Sangkan. Tapi ketika Sangkan menjulurkan tangannya, Pinten berlari ke butulan menjumpai putri Inten Prawesti yang berdiri di butulan itu. Melihat Sangkan dan kedua pengembara itu mencari pusaka. Di muka pintu, Pinten berhenti. Dari kejauhan Sangkan hanya melihat bibir adiknya itu bergerak-gerak. Tetapi ia tidak tahu apa yang dikatakannya kepada putri Inten Prawesti. Tetapi yang dikatakan oleh Pinten sama sekali bukan tentang pusaka yang akan dijual untuk membangun istana ini. Yang dikatakannya adalah usaha pencarian pusaka yang agaknya tidak akan dapat berhasil dengan cara itu. Pinten tersenyum katanya, "Kakangmu memang aneh, Pinten. Jika dengan demikian kau akan menemukan pusaka-pusaka itu, maka langkah mudahnya." "Pusaka-pusaka yang mana, putri?" bertanya Pinten. "Bukankah kalian sedang mencari pusaka?" "Oh." Pinten menarik nafas. "Aku kira putri ingin mengatakan tentang pusaka-pusaka yang sudah putri ketahui." Pinten mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Pinten sejenak. Namun pada wajah itu sama sekali tidak terbayang niat apapun juga. Karena nampaknya Pinten acuh tak acuh terhadap kata-katanya sendiri. Namun dalam pada itu Raden Kudo Rupoko dan Panji Surawilogo terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda. Dengan serta-merta meloncat berdiri dan langsung menghadap ke regol halaman yang sedikit terbuka. Ternyata bukan hanya kedua orang itu sajalah yang menjadi tegang. Semua orang yang ada di halaman samping dan belakang itu pun mendengar derap kaki kuda itu pula. Tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di halaman depan dengan jelas, apalagi orang yang sedang berada di halaman belakang. Sementara itu Kudo Rupoko dan Panji Surawilogo dengan hati-hati melangkah mendekati regol. Jelas bagi mereka bahwa derap kuda itu telah terputus dekat regol halaman itu.
Sejenak kemudian mereka melihat dua orang berkuda yang keluar di luar Egor. Kudorupaka dan Panji Surawilogo ragu-ragu sejenak. Namun kemudian mereka berdua dengan langkah yang tetap mendekati regol itu dan bahkan membuka pintunya semakin lebar. Dua orang yang masih duduk di atas kuda mandang kedua orang yang berada di halaman itu dengan tegangnya. Jadi kalian berdua adalah yang bernama Raden Kudorupaka dan Panji Surawilogo yang sudah membunuh dua orang dari perguruan Guntur Geni. Kudorupaka dan Panji Surawilogo termangu-mangu. Namun kemudian dengan tegas Kudorupaka menjawab, "Ya, aku adalah Kudorupaka dan ini adalah paman Panji Surawilogo. Kamilah yang telah membunuh orang-orang dari Guntur Geni dan kami akan membunuh siapa saja yang berusaha masuk ke istana ini dengan kekerasan dan mengganggu bibi Kudo Narpodo." Kedua orang itu meragu, namun salah seorang dari mereka tertawa. "Kau adalah seorang yang berani, Raden, tapi kau sama sekali tidak memperhitungkan." Kudorupaka mandang kedua itu, wajahnya bagaikan membara. Namun ia berdiri di tempatnya sambil menggeram. Ia berkata, "Kau jangan mengigo di sini. Aku mempunyai perhitungan yang tepat. Jika kalian tidak segera pergi, maka kalian pun akan aku bunuh pula di tempat ini. Agaknya kalian adalah kawan-kawanmu dari perguruan Guntur Geni." "Kami bukan orang-orang Guntur Geni," sahut seorang dari mereka yang berkuda di luar Egor. "Aku tidak peduli siapakah kalian, tetapi jika kalian mengganggu kami di sini, maka itu akan berarti kematian bagi kalian. Jangan terlampau sombong. Aku akan membuktikan, kecuali jika kalian segera pergi dari tempat ini." Keduanya termangu-mangu sejenak, namun salah seorang dari mereka tertawa. "Kau benar-benar seorang anak muda yang berani, seperti juga pamanmu Surawilogo itu. Tapi kalian akan menyesal karena kalian berada di tempat ini. Itu sudah cukup, pergilah," geram Kudorupaka. "Raden," berkata salah seorang dari kedua orang berkuda itu, "aku harap dalam waktu 3 hari Raden meninggalkan istana ini. Kami memang mempunyai kepentingan dengan Raden Ayu Kudo Narpodo. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu di Pedukuhan Karangmojo. Karena itu sebelum kami kehabisan kesabaran sama sekali, sebaiknya kalian pergi, termasuk 2 orang pengembara yang kini berada di halaman ini. Aku menduga bahwa keduanya bukan orang-orangmu. Ia datang dalam wujud yang lain dari wujud seorang bangsawan seperti kalian. Meskipun aku menduga pada suatu saat akan terjadi benturan antara engkau dan orang yang berpura-pura menjadi pengemis itu. Namun aku menganggap lebih baik bahwa kalian pergi dahulu sebelum hal itu terjadi. Dan biarlah aku yang mengusir mereka itu dari halaman ini dan aku akan membunuh mereka. Aku akan bunuh sekarang. Jika kau ingin membunuh, mengapa harus menunggu 3 hari? Pengecut, kau hanya dapat mengancam dan menakut-nakuti aku. Atau barangkali kau menunggu pasukan segelas papan? Bukan begitu. Bagiku lebih baik berhasil tanpa membasahi tangan ini dengan darah daripada harus membunuhmu." Raden Kudorupaka sudah tidak sabar lagi, terlebih Panji Surawilogo yang maju selangkah mendekati orang-orang berkuda itu. Namun sebelum orang berkuda itu menggerakkan kendali kuda mereka, salah satu dari mereka berkata, "Jangan terburu-buru nafsu. Lebih baik kalian akan berhati-hati menghadapi aku dan kawanku besok." Kudorupaka menggeram, tetapi kedua orang itu pun kemudian segera meninggalkan regol itu sambil tertawa. Kudorupaka dan Panji Surawilogo berdiri termangu-mangu. Mereka masih dapat menahan diri dan membuat perhitungan yang lebih baik dari sekedar menuruti perasaan. "Mereka sudah gila," geram Panji Surawilogo. "Sementara kita masih tetap di sini oleh mimpi yang indah." Kudorupaka mandang Panji Surawilogo dengan kemerut di dahinya, katanya, "Aku tahu yang paman maksudkan. Sebenarnya lah bahwa aku pun sudah siap berbuat sesuatu. Aku sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran Inten Prawesti di dalam hatiku, karena bagiku keduanya dapat aku lakukan dengan sempurna." Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, katanya, seolah-olah sekedar bergumam pada diri sendiri. "Aku tidak tahu bagaimana harus membagi hati antara tugas dan perasaan seorang laki-laki
terhadap seorang gadis. Kudorupoko mengangkat wajahnya seolah ia ingin mengatakan kepada seisi tanah kecil itu, "Lihatlah, aku akan menyelesaikan semua tugasku bersama-sama. Tugasku sebagai murid perguruan Cengkir Pitu dan tugasku sebagai seorang laki-laki." Panji Surawilogo masih akan menyaut, tetapi tiba-tiba mereka tertegun ketika telinga mereka yang tajam menangkap sebuah desis di atas dinding halaman. Mereka menjadi berdebar-debar ketika tiba-tiba saja mereka melihat seorang yang duduk di atas batu itu sambil mandang berkeliling. Tatapan matanya terhenti jenak ketika ia melihat seorang sedang sibuk mencangkul tanah di halaman samping dan belakang. Sebelum seorang menyapanya, telah terdengar ia tertawa pendek, katanya, "Menyenangkan sekali untuk mendapat kesempatan mencari pusaka-pusaka yang belum ditemukan itu dengan cara yang paling baik yang pernah aku lihat." Kidang alit. Hampir bersamaan semua orang yang berada di halaman itu berdesis. Panon dan Kiai Rancang Bandang yang belum mengenalnya pun kemudian mengulangi nama itu. Di dalam hatinya setelah ia mendengar Sangkan menyebutnya Kidang Alit. Kudorupoko yang masih dicengkam oleh kemarahan karena hadirnya dua orang berkuda itu pun menggeram sambil berkata, "Kidang Alit, kau jangan terlalu sombong. Jika aku tidak segera membunuhmu itu karena aku masih mempunyai pertimbangan lain. Aku kira kau pada suatu saat merasa bahwa kau tidak akan berhasil mendapatkan apapun di halaman ini. Tapi agaknya kau memang terlampau dungu untuk mengerti bahwa kau tidak mempunyai kekuatan apapun yang akan dapat kau andalkan di sini selama aku masih berada di halaman istana ini. Dan sekarang bertambah lagi dengan dua orang pengembara itu. Aku tidak yakin bahwa kedua pengembara itu bukan pengikut-pengikutmu yang dengan sengaja kau masukkan ke dalam istana ini. Kau gila, Kidang Alit." Kudorupoko yang tidak dapat menahan hatinya hampir berteriak. "Aku tidak kenal dengan pengembara itu, tapi apapun yang ada di dalam istana ini akan menggagalkan usahamu untuk menemukan pusaka-pusaka yang ada di dalamnya. Kau memang tidak dapat ingkar lagi bahwa pusaka-pusaka itu telah menyeret kalian dan orang-orang Guntur Geni itu untuk merebutnya dari tangan penghuni istana ini. Tapi selama aku masih ada di sini, maka semua usaha itu tentu akan sia-sia. Kau tentu tahu dua orang yang terbunuh itu. Jika kaulah yang hadir pada malam itu, dengan menyebut perguruan Kumbang Kuning itu bukan berarti bahwa kau bukan berhak atas pusaka-pusaka di dalam istana ini." Kidang Alit tertawa, katanya, "Jangan marah, Raden. Aku pun menjadi curiga bahwa Raden Kudorupoko benar-benar sekedar ingin menyelamatkan pusaka-pusaka itu tanpa pamrih. Jika ada pamrih padaku itu adalah wajar sekali, tetapi pamrihku adalah pamrih yang baik." Kidang Alit termenung sejenak dengan mata yang tidak berkedip. Ia mandang ke pintu butulan justru pada saat Inten Prawesti mencoba menjengukkan kepalanya. Pusaka dan perawan memang pantas dipertahankan sampai akhir hayat. Tetapi jika kau mati terbunuh di halaman istana ini, Raden, kau tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Itu adalah akibat yang wajar dari sebuah perjuangan. Tetapi pamrih yang utama bagiku adalah mengembalikan pusaka-pusaka itu ke Demak. Jika memang Pamanda Kudonarpodo meninggalkan pusaka itu di istana ini, jangan berpura-pura. Tiap orang mengetahui bahwa pada saat Pangeran Kudonarpodo bertahan, Maharaja Majapahit telah menyerahkan sebilah keris. Hanya sebilah keris. Kau tidak akan dapat menyebut pusaka yang manapun juga lebih dari satu, justru untuk mengelabui orang-orang yang mengetahui dengan pasti pusaka apakah yang telah diserahkan kepada Pangeran Kudonarpodo sebagai lambang kekuasaan Majapahit dan sebagai sifat kandelnya di dalam pertempuran yang maha dahsyat yang telah menghancurkan kota raja itu. Tetapi akhirnya Pangeran Kudonarpodo tidak dapat bertahan. Ia meninggalkan kota raja dengan pusaka yang diterimanya. Bukankah begitu? Ya. Dan sekarang aku datang untuk mengambil pusaka itu dan menyerahkan kepada Pamanda Sultan Demak. Kidang Alit mengerutkan keningnya, katanya, "Apakah kau yakin bahwa Demak akan dapat bertahan dan melanjutkan kekuasaan Majapahit?" Kudorupoko termenung sejenak lalu.
Jika demikian, aku yakin kau adalah seorang pewaris kerajaan Kediri yang merindukan kebesarannya. Setelah Kediri tidak pernah dapat bangkit kembali. Bukan salah Majapahit bahwa ia menjadi besar dan berkuasa mempersatukan kepulauan yang terbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur. Idang Alit duduk meluk lututnya di atas dinding halaman, mengangkat kepalanya sejenak. Lalu di antara suara tertawanya ia berkata seolah-olah acuh tak acuh saja atas sikap Raden Kudorpoko. Mengapa kau mengambil kesimpulan bahwa aku adalah terah langsung dari Kediri? Aku adalah Idang Alit, seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat menetap seperti Kleyang Kabur Kanginan. Kudorpoko lah yang kemudian tertawa, katanya. Lihatlah kedua pengembara itu. Mereka juga menyebut dirinya Kleyang Kabur Kanginan, dan mungkin masih banyak orang yang pergunakan penyamaran yang dungu semacam kau. Seandainya demikian, mengapa kau menghubungkan aku dengan terah Kediri? Banyak terah Kediri yang berada di dalam lingkungan Kumbang Kuning, jawab Kudorpoko. Selebihnya kau mempunyai bayangan wujud bangsawan, bukan seorang perantau yang kau sebut Kleyang Kabur Kanginan. Maka kau adalah seorang bangsawan yang mursal, yang kehabisan sisa harta benda karena kau menginginkan nafsu duniawi. Kesimpulanmu salah. Ada banyak sebab. Contoh yang dekat adalah Putri Inten Prawesti. Ia menjadi melarat, tetapi apakah ia benar-benar mengagungkan nafsu duniawi? Gila, Kudorpoko menggeram. Tapi ia tidak mau digelitik oleh sikap Idang Alit sehingga kehilangan akal dan pengamatan diri. Karena itu ia masih tetap menahan perasaannya, bahkan ia masih sempat tersenyum sambil menjawab. Kau memang pandai memilih persoalan, tapi kita tidak akan terperosok dalam perdebatan yang kau inginkan. Aku tidak membicarakan di Ajeng Inten Prawesti. Aku berbicara tentang kau dan kandunganmu. Idang Alit menarik napas, katanya. Kau memang bijaksana. Kau tidak mudah terseret arus kemarahanmu dan mengalihkan persoalan. Baiklah, aku sadar sekarang bahwa Raden Kudorpoko memang seorang yang harus mendapat perhatian lebih banyak dari setiap orang yang ada di sekitar istana ini untuk merampas pusaka yang tersimpan di dalamnya. Aku yakin bahwa pada suatu saat akan terjadi. Kita semuanya akan menentukan siapakah yang pantas memiliki pusaka itu. Kau belum perhitungkan Paman Semoro Kuning dan Paman Sendang Prapat. Keduanya tidak akan dapat kau jumpai lagi dimanapun juga kau berada. Makin jelas bagiku kau adalah saluran dari kedua paman yang memang masih mempunyai darah turunan Kediri itu. Meskipun keduanya adalah darah Mojopahit pula, ibunda dari kedua pamanda itu tentu mempunyai saluran yang sama dengan kau yang menawarkan Idang Alit. Penglihatanmu tajam sekali, Raden, tetapi tidak ada orang yang dapat melihat samu barang. Meskipun tidak ada, tapi aku seolah-olah dapat melihat bahwa pada saat Paman Semoro Kuning dan Sendang Prapat membawa Pamanda Kudonarpodo, pusaka itu tentu tidak ada pada Paman Kudonarpodo. Atau jika Pamanda membawa sebilah keris yang disangkanya pusaka itu ternyata bukan. Sebab jika tidak demikian, kau tentu tidak akan kemari. Kau benar-benar waskito. Tetapi marilah kita berkesimpulan bahwa dengan demikian, satu-satunya keris yang dibawa oleh Pamanda Kudonarpodo saat ia masuki padukuhan ini adalah bukan pusaka yang kau cari itu. Karena Pamanda hanya membawa sebilah keris saja. Idang Alit tertawa. Itu adalah kesimpulan yang tergesa-gesa, Raden. Atau kau sudah menerima keris itu dari Raden Ayu Kudonarpodo, dan dengan demikian kau ingin mengelabui aku? Carilah kesimpulanmu sendiri. Itu adalah kesimpulanku. Pada suatu saat aku ingin bertanya langsung kepada Raden Ayu. Sia-sia. Bibi tidak tahu sama sekali. Dia berhenti jenak lalu. Hei, Idang Alit, mengapa kau tidak menyebutnya Bibi seperti aku? Aku tahu bahwa kau memiliki gelar bangsawanan. Sebaiknya kau tidak perlu mempergunakan penyawaranmu lagi. Idang Alit mengangguk, jawabnya. Mungkin kau benar, tetapi itu adalah urusanku. Aku adalah Idang Alit. Bagiku sendiri, aku tidak peduli pendapat orang lain. Dan sekarang,
Aku akan pergi, tapi aku akan kembali lagi kemari. Sebaiknya kau pergi sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat berakibat buruk bagimu. Udorpoko yang justru tertawa katanya, ternyata kau tidak ada bedanya dengan dua orang dungu yang berkuda tadi. Sebenarnya aku kecewa mendengar peringatanmu. Sebelumnya aku hormat kepadamu sebagai seorang bangsawan yang merendahkan diri karena cita-cita yang mempunyai pengetahuan yang luas dan ilmu yang tinggi. Tapi kau masih juga sempat menakut-nakuti aku seperti kanak-kanak. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak berguna sama sekali. Ki Tangalit tertawa pula, jawabnya, kau benar Raden. Aku ternyata masih terlalu cengeng menghadapi seorang anak muda yang sangat perkasa. Baiklah, aku minta diri. Aku kadang-kadang masih juga mengganggu Raden. Ini bangsa tikus dari Guntur Genitu. Sehingga aku merasa perlu untuk menakut-nakuti Raden. Tapi ternyata aku harus menjadi malu karenanya. Namun pada suatu saat aku akan menebusnya dengan bukti bahwa aku benar-benar akan membunuhmu. Udorpoko mengangguk-angguk katanya. Aku menunggu setiap saat. Aku akan berada di tempat ini waktu yang tidak terbatas, meskipun aku tahu keluargaku tentu menjadi gelisah. Karena aku belum juga pulang. Bahkan mungkin ada 1-2 orang Senopati yang akan menyusulku kemari. Oh, adakah itu juga suatu keterangan yang cengeng? Udorpoko mengerutkan keringnya, tapi ia pun kemudian tertawa pula. Namun justru Panji Surawilogo hampir kehilangan kesabarannya. Nah, kau juga cerdik, kataku Udorpoko. Sekarang pergilah. Baik Raden. Ki Tangalit pun kemudian memandang halaman itu sejenak. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat Panon dan Kiai Rancang Bandang masih tetap berdiri di tempatnya. Tapi ia pun kemudian tersenyum melihat Sangkan yang terduduk dengan wajah pucat. Di sudut istana itu bersandar Kiang, sementara Pinten duduk sambil memeluk kaki Inten Prawesti di butulan. Aku akan pergi, agaknya aku menakut-nakuti orang di sini. Kecuali Raden berdua dengan Panji Surawilogo dan kedua pengembara itu. Jika kedua pengembara itu bukan sahabat Raden, hati-hatilah dengan mereka. Lihatlah betapa matanya menyala dan kedua kakinya yang renggang menghadap kepadaku. Raden harus lebih menaruh perhatian kepada mereka daripada kepada anak-anak Guntur Genitu. Telah datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak dan sudah tentu orang-orang yang lebih baik dari yang sudah Raden bunuh di istana ini. Raden Udorpoko tidak menjawab, dibiarkannya Ki Tangalit bergeser. Namun ia masih sempat tersenyum pada Inten Prawesti sambil berkata, ampun Putri, aku tidak ingin menakut-nakuti Putri dan gadis itu. Aku tidak ingin melontarkan gendam dalam kidung maupun pengaruh bunyi yang lain. Karena semuanya itu dapat dipudarkan oleh Raden Udorpoko. Tapi aku tidak yakin bahwa ia akan dapat berbuat demikian pula dalam olah kanuragan. Inten Prawesti tidak menyaut, tetapi tubuhnya terasa menjadi gemetar seperti Pinten yang masih memeluk kakinya. Sejenak kemudian Ki Tangalit itu pun meloncat turun, tetapi suaranya masih mengumandang. Akan datang waktunya orang-orang Guntur Genitu menyerang istana ini. Tidak seorang pun yang menjawab, tapi Raden Udorpoko kemudian menghentakkan tangannya sambil bergumam. Gila, kita harus segera selesai. Tidak ada lagi sopan santun dan unggah-ungguh yang dapat menghambat tugas kita. Udorpoko tidak menjawab, tapi ia pun kemudian mendekati Inten Prawesti yang berdiri di butulan. Ketika ia lewat di dekat Sangkan yang bagaikan membeku, ia sempat menyentuh kaki Sangkan dengan kakinya. Kau akan mati membeku pada suatu saat, desis Udorpoko. Tapi suara Sangkan bagaikan sumbat di kerongkongan. Udorpoko tidak menghiraukannya, tapi ia melangkah terus mendekati Inten. Inten Prawesti masih saja berdiri di tempatnya, sementara Pinten dengan gemetar berpegangan dengan kakinya. Diajeng berkata Udorpoko, agaknya keadaan menjadi semakin gawat. Hati-hatilah, mungkin ada persoalan yang menyusul. Tetapi jangan cemas. Semuanya tentu akan dapat kita atasi. Ia berhenti sejenak lalu. Namun demikian, kita harus saling membantu.
Aku akan menjaga istana ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Inten Prawesti tidak menjawab. Rasa-rasanya mulutnya menjadi kaku dan jantungnya pun serasa berhenti berdenyut. Ki Ajeng berkata, Kudorupoko, sebaiknya kita mulai berterus terang kepada Bibi. Sudah waktunya Bibi mengetahui semua persoalan yang sedang bergejolak di sekitar istana ini. Inten tidak dapat menjawab, tapi kepalanya terangguk lemah. Semuanya harus berlangsung dengan cepat. Pada saatnya aku akan menghadap Bibi untuk memecahkan kesulitan yang timbul di istana ini. Inten masih tetap berdiam diri. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Cobalah mengerti, Ki Ajeng, berkata Kudorupoko selanjutnya. Dan usahakanlah agar Bibi dapat mengerti pula kesulitan-kesulitan yang sama-sama kita hadapi. Kudorupoko tidak menunggu jawaban Inten yang masih bingung. Tapi ia pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, tetapi tetap tenang sajalah, aku ada di sini. Di hadapan Sangkan yang masih membeku di tempatnya, Kudorupoko berhenti sambil menunjuk kepada dua orang yang berdiri termangu-mangu di kebun sambil memegang cangkulnya. Ia berkata, kau lihat kedua orang itu? Pada suatu saat bukan Ki Dangalitlah yang akan menakut-nakuti engkau, tetapi kedua orang itu. Bahkan mungkin mereka akan menjadi lebih berbahaya dari Ki Dangalit itu sendiri. Tetapi mereka hanya dua orang pengembara. Kau dengar yang dikatakan oleh Ki Dangalit? Ia pun tidak lebih dari seorang pengembara pula, Kleyang Kabur Kangina. Sangkan tidak menjawab, tetapi wajahnya yang pucat masih saja pasi. Dan keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Tapi hanya dapat memandang langkah Kudorupoko menjauhi dan hilang bersama-sama dengan Panji Surawilogo di halaman depan. Peninggal Kudorupoko, Sangkan mencoba untuk beranjak dari tempatnya. Sejenak ia memandang adiknya yang duduk berpegangan kaki, Inten Prawesti. Namun kemudian ia memandang kedua orang yang sedang termangu-mangu di kebun itu dengan sorot mata yang aneh. Hei! Tiba-tiba Sangkan berteriak kepada Panon. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Ki Dangalit dan Raden Kudorupoko bahwa kau dan pamamu akan membuat kesulitan di sini? Pertanyaan itu benar-benar membingungkan sehingga Panon tidak segera menjawab. Dengan gelisah ia memandang Kimino yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Tapi nampaknya orang tua itu pun menjadi agak bingung pula. Mengapa kau diam saja? Berkata Sangkan. Kalian berada di bawah perintahku di sini. Kalian harus menjawab dengan jujur dan tidak berbelit-belit. Panon menjadi semakin bingung, tapi justru karena itulah maka ia pun dengan ragu-ragu menjawab, tidak, tentu tidak. Aku telah mengabdi di sini dengan maksud yang baik. Apakah kau mencari pusaka pula seperti orang lain? Tidak, tidak. Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya, bagus. Sayang Raden Kudorupoko sudah pergi. Seharusnya ia mendengar jawaban kalian, bahwa kalian tidak akan mencari pusaka itu dengan cara apapun juga. Jika kalian sekarang mencangkul halaman dan nanti membuat lubang-lubang, sampah itu karena akulah yang menyuruhmu. Ya, semata-mata karena aku mendapat perintah dari Ki Lurah. Jangan panggil aku Ki Lurah. Tidak seorang pun yang mengangkat aku menjadi lurah di sini. Meskipun kedudukanku terhadap kalian memang ada bedanya dengan lurah kalian. Panon tidak menjawab lagi, tapi rasa-rasanya ia tidak tahan lagi menghadapi tekanan perasaan yang semakin menghimpit dadanya. Seakan-akan rongga dadanya itu hampir meledak oleh perasaan muak dan kesal. Sangkan pun kemudian berdiri dengan dada tengadah di muka pintu butulan menghadap pada Inten Prawesti. Katanya, Putri telah mendengar sendiri kedua orang itu tidak akan berbuat apa-apa di sini. Nanti Putri dapat mengatakannya kepada Raden Kudorupoko dan Raden Panji Surawilogo.